Tema 9, Kayanya Negeriku, Subtema 3, Pelestarian Kekayaan Sumber Daya Alam di Indonesia, Pembelajaran 2. Dengarkan percakapan Benny dan Lani berikut. Wah, bangsa Indonesia benar-benar kaya ya, Lan. Benar sekali, Ben. Kekayaan itu harus bisa dimanfaatkan untuk pembangunan bangsa. Lalu, bagaimanakah caranya? Caranya dengan mengembangkan sikap dan perilaku yang selaras dengan lingkungan. Salah satu sumber daya alam yang juga menjadi sumber energi yang banyak tersedia di lingkungan kita adalah air. Air menjadi sumber daya alam yang memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Ketersediaan air bersih menjadi sangat penting untuk menunjang berbagai kegiatan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Persediaan air bersih semakin berkurang karena cadangan air tanah berkurang. Cadangan air tanah berkurang karena air hujan tidak masuk ke dalam tanah. Sebaliknya, air hujan langsung mengalir ke parit, selokan, lalu ke sungai dan terus ke laut. Air hujan tidak dapat masuk ke dalam tanah karena tidak ada akar-akar pohon yang dapat menahan air di dalam tanah. Banyak pohon di hutan ditebangi, lahan-lahan hijau berubah menjadi perumahan, perkantoran, dan kawasan industri. Berkurangnya cadangan air tanah mengakibatkan banyak air kering. Sumur-sumur gali pun cepat kering di musim kemarau. Akibatnya, penduduk di daerah perdesaan kesulitan mendapatkan air bersih untuk keperluan sehari-hari. Hasil panen pun jauh berkurang karena tanaman pangan kekeringan dan tidak bisa panen. Ada beberapa tindakan yang dapat kita lakukan untuk membantu mengurangi krisis air bersih. Tindakan-tindakan yang dimaksud sebagai berikut. 1. Menghemat penggunaan air. 2. Membuat lubang resapan. Lubang resapan berguna untuk menampung air hujan supaya terserap ke dalam tanah. 3. Menanam pohon supaya akar-akar pohon dapat menahan air di dalam tanah. Berdasarkan bacaan tadi, buatlah kesimpulan tentang hal berikut. 1. Kebutuhan air bersih per orang per hari. Kebutuhan air bersih per orang per hari diantaranya untuk kebutuhan air minum sebanyak 10 liter, memasak 20 liter, kebersihan diri 30 liter, mencuci 40 liter, membersihkan rumah 50 liter, menumbuhkan bahan makanan untuk rumah tangga 60 liter, dan kebutuhan sanitasi 70 liter. Jadi, apabila ditotal, kebutuhan air bersih per orang per hari kira-kira sebanyak 280 liter. 2. Hal-hal yang menyebabkan persediaan air bersih berkurang. Air hujan tidak masuk ke dalam tanah karena tidak ada akar-akar pohon yang dapat menahan air di dalam tanah. Banyak pohon di hutan ditebangi. Lahan-lahan hijau berubah menjadi perumahan, perkantoran, dan kawasan industri. 3. Akibatnya kekurangan air bersih. Penduduk di daerah perdesaan akan kesulitan mendapatkan air bersih untuk keperluan sehari-hari. Dan hasil panen pun juga berkurang karena tanaman pangan kekeringan dan tidak bisa panen. 4. Upaya apa yang dapat dilakukan untuk mengurangi krisis air bersih? 1. Menghemat penggunaan air. 2. Membuat lubang resapan. Lubang resapan berguna untuk menampung air hujan supaya terserap ke dalam tanah. 3. Menanam pohon supaya akar-akar pohon dapat menahan air di dalam tanah. Memanfaatkan air merupakan hak setiap warga masyarakat. Namun, melestarikan ketersediaan air bersih juga menjadi kewajiban setiap warga masyarakat. Sekarang, identifikasilah hak dan kewajiban setiap warga masyarakat terhadap air bersih yang merupakan salah satu sumber daya alam. Kewajiban terhadap ketersediaan air. 1. Mematikan keran air saat tidak dipakai. 2. Menjaga kebersihan dan kemurnian sumber air. 3. Tidak merusak atau mencemari sumber air bersih.
4. Menjaga agar semua masyarakat dapat menggunakan untuk kebutuhan masing-masing. Hak terhadap ketersediaan air bersih yaitu terpenuhinya kebutuhan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. 2. Mendapatkan cukup air untuk kebutuhan. 3. Mendapatkan fungsi air. 4. Mendapatkan air bersih tanpa adanya hambatan dari pihak lain. Menghemat penggunaan air bersih merupakan contoh perilaku yang menunjukkan rasa cinta terhadap lingkungan. Perwujudan rasa cinta lingkungan dapat dilakukan dengan banyak cara. Salah satunya bisa dengan menyanyikan lagu Aku Cinta Lingkungan. Dengarkan lalu nyanyikan lagu Aku Cinta Lingkungan berikut. Aku cinta lingkunganku, ku jaga dan ku sayangi. Bersama ayah ibuku membersihkan halamanku. Aku cinta taman bunga, ku rawat dan ku sayangi. Bersama ayah ibuku menyirami taman bunga. Bersihkan lingkunganku, bersihkan dari sampah, kata ayah dan ibuku. Anak yang pandai cinta lingkungan. Aku cinta lingkunganku, ku jaga dan ku sayangi. Bersama ayah ibuku membersihkan halamanku. Aku cinta taman bunga, ku rawat dan ku sayangi. Bersama ayah ibuku menyirami taman bunga. Bersihkan lingkunganku, bersihkan dari sampah, kata ayah dan ibuku. Anak yang pandai cinta lingkungan. Dari lagu tersebut, kita harus menjaga dan mencintai lingkungan kita. Kita akan senang dan nyaman jika lingkungan kita terlihat indah dan bersih. Nah, dari pembelajaran ini, apakah anak-anak sudah paham dengan materi yang disampaikan? Jika mengalami kesulitan, kamu dapat menanyakan kepada orang tuamu. Tetap semangat dan rajin belajar ya.